Halo kawan-kawan OPX Traders, kita mau update aja untuk hari ini, update dari target-target saham kita yang sudah kita pantau selama 1 minggu atau di list tier 1 kita di video kita minggu lalu. Dan sekarang itu posisinya ada dua ya kemarin, yaitu CAM sama ILS ya untuk target kita. Untuk CAM kita bisa lihat udah kecapai ya target kita, tapi seperti kataku, untuk list aku itu sebenarnya list jangka panjang, tapi melihat dari pergerakan jangka pendeknya, dan ternyata kita udah cuan kemarin itu di CAM itu sekitar berapa persen ya kita kemarin? Udah sekitar 7% dari kenaikannya. Kita ambil secukupnya aja, 2-5% itu udah cukup banget untuk kita cuan dari CAM. Dan cukup itu aja, kita bersyukur. Tapi dari list aku, seperti aku bilang sebelum-sebelumnya, kalau list aku itu adalah sebenarnya list jangka panjang yang aku buat pergerakannya perpendek agar kita bisa dapatkan cuan profit jangka pendek dan juga jangka panjang. Apabila jangka pendek kita sangkut atau salah harga, kemungkinan jangka panjangnya bisa kejemput gitu. Untuk CAM ini kalian bisa lihat di area sini, kita pernah ngebahas ya di area minggu lalu, mungkin di area sini, ya. Di area sini kita update, ternyata dinaikkan 7%. Kalaupun kita diamkan, ini mungkin tetap akan lanjut guys. Kenapa? Karena bisa kalian lihat di sini ada frekuensi tambahan lagi. Mungkin besok akan lebih tinggi lagi frekuensinya atau langsung diangkat ke atas guys. Jadi bisa cuan double. Kalau kalian masih ada di dalamnya, selamat untuk kalian, dan semoga cuannya lebih besar lagi, karena ini kemungkinan kenaikannya juga 7% kalau kalian lihat di area sini. Itu misalnya kalian tetap area masuknya kemarin kan area terbawah ya kita ya. Di sini udah, kalau naik lagi 7% ya mungkin 10% kalian udah dapat ya. Ya itu aja untuk CAM. Selamat untuk kalian yang masih stay di dalamnya. Untuk lanjutannya itu adalah saham ILS yang masih belum up. Terus kondisinya dari awal kita konten itu ternyata lebih cenderung menurun. Tapi di sini ada tapinya ya guys. Kalau kita kemarin konten sampai di sini ya. Kata aku kan kita ambil area akumulasi di bawah bandar di area sini 102, ternyata diturunkan sebanyak 4%, 3 sampai 4%. Ya lumayan ya guys, tapi sekali lagi untuk saham yang aku rekomendasikan itu adalah saham jangka panjang. Kalian bisa lihat untuk areanya movingnya ke atas. Jadi MA 200-nya tidak ditembus, bahkan MA 100-nya cenderung dijagain. Bandar juga di bawah sini cenderung akumulasi di bawah sini kelihatan. Dan hari ini di close dengan frekuensi yang sangat-sangat tinggi. Apakah besok waktunya? Tapi jarang banget ya untuk saham itu up-nya di hari Jumat, jarang banget. Tapi kalian mesti jaga apakah besok akan kenaikannya. Kalau nggak besok, aku akan masukkan ini jadi tier satunya minggu depannya lagi ya guys, untuk kita jaga bersama apakah sahamnya akan loncat. Tapi kalau aku sendiri, ini sudah harga terbawahnya, aku akan nunggu di area bawah sini dan masuk lebih banyak lagi guys. Kenapa? Karena aku suka harga yang paling bawah dan juga di area akumulasi bandar di bawah sini, semakin naik dan itu sangat-sangat worth it. Terutama di bagian sini juga ada di waktu sebelumnya itu kenaikannya sampai 12%, di sini juga 8%, itu sangat-sangat worth it ya guys. Terus kalian bisa lihat di area sini akumulasinya kecil-kecil aja guys. Di sini untuk frekuensinya sekecil ini aja bisa membuat saham ini terbang 12%, apalagi kalau seperti ini. Kalian sudah terbiasa kan dengan cara aku bermain, itu ngikutin frekuensi. Kalian bisa lihat di area sini bahkan lebih tinggi dari area sini guys. Dimana kalau kalian lihat di area sini itu kalau ketinggiannya yang seperti ini aja tidak lebih tinggi daripada yang hari ini, itu cenderung sangat-sangat tinggi ya guys, 150%. Jadi ini fix adalah area end dia, area bawah dia, area terakhir dia untuk setway. Aku yakin ini adalah tempat area yang paling bagus untuk kita masuk. Mungkin akan dinaikkan setinggi ini, kita tidak tahu. Tapi yang pasti untuk pergerakan dari chartnya, kondisi smart money, kondisi frekuensi, dan akumulasi bandar itu sangat-sangat sama posisinya dengan area April sampai
Juni 2025, yaitu kenaikan sebesar 150%. Apakah kalian akan menunggu kalau sekalian nyangkut di sini? Kalau aku bakal menunggu sih. Apapun yang terjadi aku akan stay di area sini karena sangat-sangat dekat sekali guys untuk waktunya. Mungkin kalau kalian bisa ambil resiko ya. Ini kalau kita perhitungkan resiko ya. Kalian bisa ambil di area sini. Ambil resiko sampai MA 200, kalaupun ditembus itu sekitar 9 sampai 10%, sama seperti rekomendasiku screening kemarin, 10% untuk resiko, dan ambil cuan di area sini sekitar 61%. Apakah itu sangat-sangat worth it untuk kita ambil resikonya guys? Lumayan ya. Resikonya cuma 10%, cuannya 60%. Itu untuk yang jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek ya 1% 2%, kalau sudah di luar dari strategi kita udah out aja ya guys. Ambil cuan sebanyak-banyaknya dan rugi sedikit-sedikitnya. Itu aja untuk ILS. Apakah akan masuk rekomendasi minggu depan atau kita akan dapatkan cuannya di Jumat ini guys. Kalau posisinya udah bagus banget, kalau aku di bawah ke bawah lagi aku akan tambah akumulasi guys untuk jangka yang lebih panjang. Seperti itu untuk ILS. Kita lanjut lagi. Ini saham yang menurutku worth it banget untuk kita masukkan tier satunya ya. Oh iya, kita bahas dulu IOTF ya. IOTF dari kemarin aku bahas itu ternyata aku salah menentukan targetnya. Ternyata disesuaikan, terus akumulasi bandarnya cenderung bolak-balik ya guys. Sebelumnya di area sini si bandar CC akumulasi ternyata buangan di 3 tick. Itu menyebalkan ya guys. Sepertinya ini area yang sengaja dibuat oleh bandar yang di area sini. Jadi ketika di area sini kan sudah diakumulasi besar-besaran, ketika dinaikkan bandar yang besar itu tidak ngikut guys. Bandar yang besar tidak ngikut, cenderung yang ngemainin itu bandar yang kecil, jadi otomatis dibanting, mereka lari dan kabur dari target saham mereka gitu guys. Jadi itulah yang membuat saham ini jatuh besar-besaran di area sini. Karena apa? Karena bandar yang besar itu tidak bermain, atau mungkin cuti guys, kita nggak tahu ya. Atau mungkin emang market makernya ini masih takut ngenaikin sahamnya karena ada demo besar-besaran kan, mungkin gara-gara itu ya. Karena hal itu malah di area sini itu gagal untuk dinaikkan oleh bandarnya. Seperti itu untuk target IOTF. Kemungkinan besok akan ada akumulasi kembali. Mungkin aku akan keluar setengah kalaupun itu dinaikkan ya, karena aku masuknya di area paling bawah sini. Jadi aku ambil setengah, dan setengahnya itu aku mau masukkan ke saham berikutnya ini yang kalau menurut aku itu too good to be true, tapi sangat menggiurkan sekali untuk kita bahas dan kita pantau bersama guys. Untuk saham berikutnya kita lanjut langsung ya. IOTF udah dulu, kita akan menunggu lebih lama IOTF. Untuk saham selanjutnya mungkin lebih urgent, kita lihat di sini, yaitu saham SMBR. Di mana saham SMBR di closing dengan harga atau frekuensi yang sangat tinggi di bawah sini guys. Ini sangat-sangat worth it untuk kita tunggu. Terus di area sini sempat ada keluaran barang dari bandar lokal dan juga foreign, tapi di hari selanjutnya karena sudah optimis naik lagi dan siap untuk rally. Targetnya kemana? Dan ini saham yang too good to be true buat aku, yaitu targetnya adalah menuju sini guys. Targetnya sekitar 300% guys. Too good to be true, memang too good to be true. Tapi kita lihat dulu untuk isiannya, sebenarnya itu lebih cenderung MJ ya guys untuk hari ini. Terus YP dan juga AK. Tapi kalau kita tarik ke belakang, itu bisa kita tarik ke 30 hari yang lalu, itu big akumulasi guys. Kalian bisa lihat di sini ya. Big akumulasinya adalah JP, itu cenderung ke lokal ya. Ya, JP lokal, JP yang asing juga besar ya di area sini. Jadi market makernya si JP, terus untuk siklikalnya udah bagus banget.
Terus kita cek ke 1 tahun ya, siapa tahu ada yang nyangkut ya. Nggak ada yang nyangkut, jadi JP penentu harganya. Terus tidak ada yang nyangkut juga di 1 tahun ke belakang, jadi aman sekali untuk dipantau kenaikannya. Terus untuk yang hari ini itu di closing oleh AK lagi, tambah AK tambahan muatan, BK juga, terus MJ yang besar di sini. JP nggak ada tambahan ya di area sini, berarti JP sudah masih menunggu di area atas. Terus untuk kenaikannya, ini kenaikan pertama guys, seperti yang kita bahas kemarin itu di pola screen kita. Ini kenaikan pertama yang dimana di saham SMBR ini tidak pernah ada pengulangan kenaikan. Jadi kalau sudah kenaikan itu pasti kenaikan yang besar guys. Contoh di area sini ketika naik itu kenaikan yang besar. Contoh di area sini kalian bisa lihat ya. Nah, kalau sudah kenaikan, dia kenaikan yang sangat-sangat besar, guys. Di sini sekitar 1000% itu sangat-sangat mantap sekali, guys. Ditambah harganya udah affordable banget, dimana harga ini adalah harga yang menarik untuk kita. Kalau kita lihat di area per weeknya, per minggunya itu cenderung polanya seperti ini. Ketika porsi dari sorry aku ganti dulu ya. Oke, sorry ya. Jadi polanya seperti ini. Di hari terakhir kan seperti ini, aku kasih garis. Ini polanya sudah sesuai dengan standar kita. Terus di bagian akumulasi bandar atau akumulasi dari volume di area sini, itu harusnya kalau polanya sudah naik itu mereka cenderung rebound ya guys. Kalian bisa lihat di area sini ya. Ini polanya menyesuaikan guys. Oke, di area sini dan area sini. Kelihatan ya untuk pola dari warna ungunya ini. Seharusnya ini jadi sinyal kita kalaupun dia akan naik. Nah, tapi kalian bisa lihat di area sini. Volumenya udah menunggu kita di atas guys. Jadi kemungkinan kalau ini bereaksi seperti ini, kelihatan di area sini sudah ada membuat perputaran atau merubah arah. Kemungkinan di area sini akan menjadi area terakhir dia. Ditambah dari hari ini itu frekuensi yang sangat tinggi, jadi ini adalah perubahan arah yang sangat-sangat mantap untuk kita pantau. Kalian bisa lihat di area sini frekuensi tingginya sama dengan hari ini ya. Area sini frekuensi tinggi sama dengan hari ini. Apakah besok akan dinaikkan? Kita lihat aja besok. Ini kenaikannya sekitar 24% guys. Jadi kalau dari polanya itu kita bisa lihat di area sini ya. Kalau polanya kalau kita tarik di sini pas sesuai di area sini adalah kenaikan dia. Targetnya adalah naik di area MA 200-nya ya, dan ditahan di MA 100. Bisa kalian lihat ya. MA 100-nya di sini ditahan di area sini, pernah keluar sekali tapi diangkat lagi oleh si market maker. Kalian bisa lihat di area sini, kita cek lagi ya. Ada sini tanggal 1 September. Enaknya kita langsung cari di sini aja, guys. Sorry. Oh iya, 1 September. Ini daily ya. Nah, sini kita bisa lihat siapa yang naikin yang 1 September. 1 September. Nah, yang naikin barang itu adalah SQ, guys. Sedangkan di sini porsinya SQ sangat-sangat kecil ya, tidak terlalu besar. Jadi SQ yang mengambil opportunity untuk saham yang dijatuhkan itu biasanya tim-tim market curi-curian guys, scalpingers. Di area situ dia masuk. Kalau ditarik ke belakang, SQ nggak ada porsi, 1,3 miliar aja dia di area 288. Oke, dia mantap ya, dia masuknya di area sini. Jadi seperti itu kenapa di area sini kita sangat aman. Terus dijaga di atas MA 100. Apakah besok akan membuat all-time high baru di hari selanjutnya? Karena biasanya mereka buat all-time high barunya di sebelum laporan keuangan ya guys. Jadi apakah besok akan dinaikkan seperti halnya di hari atau di tanggal 3 Juni ini sebesar 24%?
Itu jadi pertanyaan kita. Oke, sarannya ini lumayan nih. Dari tempat tingginya ini masuk ke area sini, dia menunggu si uh, forensnya akumulasi dulu guys. Jadi di sini ada akumulasi forens, ada kenaikan ya akumulasi forens di area sini baru dinaikkan. Ini berkisar 1, 2, 3, 4, 5 hari setelah frekuensi tinggi baru dinaikkan. Apakah juga sama? Kita lihat coba di hari sini guys. Oh ya. Jadi frekuensi tinggi di area sini 1, 2, 3, 4, pas 5 hari ya guys. Jadi kita asumsikan 3 sampai 5 hari setelah frekuensi tinggi mungkin akan meledak, tapi bisa juga besok. Kalau kalian mau masuk, masuk sekarang, ambil resikonya seperti ini guys. Jadi resikonya kalian ambil di MA 100 itu 5%. Buat hati-hati ya untuk cut loss. Di area 5%-nya sampai 7% untuk cuannya seperti di awal itu 24%. Kalau kalian stay mungkin lebih besar daripada itu guys, 24% di area sini. Oke. Jadi seperti itu untuk targetnya. Apakah kalian suka dengan saham ini? Ditambah lagi kalian bisa lihat ada support-supportnya di area sini. Ini area supportnya dia. Kalau tembus ya udah cut loss aja. Tapi kalau masih dibalikin ya tenang aja, pasti dinaikin. Jadi 5 hari 3 sampai 5 hari setelah frekuensi tinggi kemungkinan akan terbang untuk sahamnya, dan ini saham too good to be true ya. Bisa naik lebih dari 500% guys. Kalau kita tarik ya. Di sini areanya, area masuk di area sini. Kalau ngikutin dia 1300%. Saham too good to be true. Tapi kalau kalian lihat dari laporan keuangannya, kalian akan terpelongoh karena laporan keuangannya sangat luar biasa guys. Kalian bisa lihat di sini ya. Kita matikan dulu nih. Untuk laporan keuangan kan warna pink ini ya. Laporan keuangan dari atas ini tinggi karena merasa IPO-nya itu harganya terlalu murah, jadi dinaikin ke atas. Ini harga wajar dia laporan keuangan, tapi di area sini juga ada pola kenaikan laporan keuangannya. Jadi laporan keuangannya sudah positif banget. Kalau aku dari screeninganku ini sekitar 1300% untuk kenaikan year on year-nya untuk laporan income-nya. Jadi sangat-sangat worth it untuk kita pantau. Mungkin ini lebih tinggi lagi nanti di kuartal 3, kuartal 4 dan seterusnya. Apakah akan jadi 1300%? Dan apakah area ini juga area yang menurut kalian banyak resikonya? Menurutku enggak guys. Kalaupun jatuh kalian tidak bakalan sesakit itu guys. Anggap 50% kalian menahan napas untuk 1 tahun lah maksimal si turunnya 50% ya sampai dia paling bawah. Apakah mungkin saham dengan harga termurahnya itu akan selalu termurah sedangkan net income-nya selalu bertumbuh guys? Itu nggak mungkin guys. Jadi menurutku ini adalah rekomendasi masuk terbaik selama aku bikin video beberapa bulan ini ya guys. Jadi worth it sekali untuk kalian pantau. Mungkin kalian juga bisa cari beritanya di mana-mana. Kenapa ini sangat-sangat menggiurkan ya guys. Kalau dari profilnya mungkin ada hubungannya dengan PSAB. Aku nggak terlalu paham dengan fundamental ya, tapi kalian lebih pintar mungkin daripada aku. Tapi aku hanya melihat dari pergerakan dari marketnya. Frekuensi besar di area sini sudah ditembus. Loncatan pertama sudah dilakukan, terus akumulasi besar oleh foreign juga besar banget di area sini. Terus untuk pergerakan terakhir adalah frekuensi terbesar dia di hari ini. Apakah besok loncatan atau di minggu selanjutnya? Kita akan update selanjutnya di saham tier 1. Kita lihat untuk tier 1 minggu depan apakah ini masih worth it untuk hari Jumat nanti update terakhirnya. Kita akan pantau bersama-sama guys untuk saham ini. SMR kita tunggu untuk pembahasan selanjutnya di Sabtu mendatang. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mantau.
Jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung komen-komen di bawah. Nanti aku buatkan videonya kalau ini bermanfaat untuk kita semua. Sorry ada gangguan WA yang sangat mengganggu dan semoga tidak mengganggu kalian. Dan itu aja dulu dari aku dan sampai jumpa kawan-kawan.